Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab uh, penjelasan tentang alamatil i'rab ya. Mengetahui tanda-tanda i'rab. Artinya sekarang dirincikan ya tanda-tanda i'rab di setiap keadaannya. Ya, kemarin sudah kita jelaskan macam-macam i'rab atau keadaan-keadaan i'rab ya. Ada yang rofa, nasab ya, ada yang khafat, ada yang jazam. Dan setiap dari keadaan-keadaan ini ada tanda-tandanya ya, ada tanda-tandanya. Rofa ya, keadaannya dia rofa ya. I'rabnya dia rofa. Tandanya apa? Dhammah atau apa gitu ya. Halo. Jadi Baik. di setiap keadaan itu ada tandanya. Kita baca ya. Qala al-musannifu, berkata Ibnu Ajurrum, nah, babu ma'rifati alamat al-i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu, al-waw, al-alifu, wan nun. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Pertama kita pelajari lirraf'i ya. Jenis i'rab yang rofa ya atau keadaan i'rab yang rofa. Yang rofa ini ternyata tandanya ada 4. Masya Allah ya. Makanya kita dalam mengi'rabnya itu marfu'un marfu'un. Nah, itu maksudnya rofa, keadaannya rofa ya. Nah, sering kita katakan marfu'un bil dhammah, marfu'un bil wawi, marfu'un bil alif, nah, marfu'un bi subutin nun atau bin nun. Ini ya maksudnya. Liraf'i ya. Keadaan rofa ini ada 4 tanda. Ya, ada 4 tanda. Dia marfu itu ya. Kata itu dia marfu. Ini secara umum ya. Baik itu kata itu isim ataupun fiil mudhari. Tentunya di sini dalam koridor isim mu'rab ya. Kita sudah meninggalkan isim mabni. Kita sudah meninggalkan pembahasan tentang isim mabni. Di sini tanda-tanda i'rab tentunya pada isim mu'rab ya, pada isim mu'rab, pada kata yang mu'rab, baik itu pada isim ataupun pada fi'il mudhari. Sampai sini jelas insyaallah. Insyaallah sudah jelas. Iya. Nah, kemudian li raf'i arba'u alamat. Keadaan rafa ada 4 tanda. Tanda yang pertama ad-dhammatu. Dia marfu' bid-dhammah ya. Keadaan yang kedua al-waw, marfu'un bil waw, bil wawi. Yang ketiga al-alifu. Nanti i'rabnya marfu'un bil alif. Yang keempat an-nunu. I'rabnya nanti marfu'un bi subutin nun. Nah, kita mulai sekarang dari tanda pertama yaitu ad-dhammah. Di sini dijelaskan fa amma ad-dhammatu ya. Adapun tanda dhammah, tanda i'rab dhammah ini di mana tempatnya? Kita harus mengetahuinya. Sehingga kita nanti ketika mengi'rabnya ini marfu' bid-dhammah. Tempat-tempatnya harus kita ketahui. Pada isim yang mana saja, pada fi'il mudhari' yang mana saja, gitu kan? Kita harus tahu. Di sini disebutkan
Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Adapun dhammah maka menjadi dhammah itu tanda rafa pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Jadi kata itu marfu' bid-dhammah ya, rafa dengan dhammah pada 4 tempat. Sehingga ketika kita mengi'rabkannya kita bilang marfu'un bid-dhammah. Nah, mana yang 4 tempat ini? Yang pertama fil ismil mufrad. Pada isim mufrad, pada isim tunggal. Di sini dijelaskan contohnya tidak nih. Fil isim mufrad pada isim tunggal. Contohnya apa isim tunggal? Itu misalnya Muhammadun. Ya, Muhammadun. Dia bisa dhammah ini, Muhammadun. Ya. Nah, misalnya Muhammadun Jamilun. Muhammadun Jamilun. Maka i'rabnya Muhammad ini marfu'un bid-dhammah. Ya, karena dia akhirnya dhammah. Atau di isim-isim yang lain yang bentuknya mufrad ya. Baik itu dalam bentuk mudzakkar atau muannats. Misalnya Aisyah. Aisyatu. Aisyatu jamilatun. Ya. Di sini Aisyatu marfu' bid-dhammah ya. Karena dia tunggal. Maka tanda rafa'nya dhammah. Yang kedua, tempat yang kedua tanda rafa'nya dhammah yaitu jam'u taksir. Kalau kata itu bentuknya jamak taksir. Seperti tadi yang sudah kita pelajari rijal, rijalu. Misalnya ar-rijalu qawwamuna. Lelaki-lelaki itu kuat ya. Di sini ar-rijalu marfu' bid-dhammah ya. Tanda rafanya dia dhammah. Ini pada jamak taksir. Ini tempat yang keberapa ini? Kedua ya. Tempat yang kedua. Tempat yang ketiga yang rafa dengan dhammah yaitu jamak al-muannats salim. Kalau isim itu bentuknya jamak muannats salim. Seperti mukminatun. Ya, mukminatun, muslimatun. Ya, ini bentuknya jamak muannats salim. Di sini dia marfu bid-dhammah ya. Misalnya al-muslimatu qanitatun ya. Muslimah muslimah itu wanita-wanita yang taat ya. Qanitat. Di sini i'rabnya muslimatu al-muslimatu ya mubtada marfu'un bid-dhammah ya. Kalau saya pinginnya dalam mengi'rab itu mubtada marfu'un kemudian setelah bilang marfu' sebutkan tandanya wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Begitu kalau saya pribadi ya. Bisa langsung ya bisa langsung sebenarnya. Mubtada marfu'un bid-dhammah bisa langsung. Tempat yang keempat yaitu wal fi'lul mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Berarti kalau bersambung akhirnya dengan sesuatu, dia tidak marfu' bid dhammah ya. Jadi fi'il mudhari' yang rofaknya dengan dhammah kalau akhirnya itu tidak bersambung dengan sesuatu, tidak bersambung dengan huruf-huruf baik itu huruf alif, nun, ya, waw dan seterusnya. Contohnya yang tidak bersambung dengan apapun ya akhirnya yaitu
Yadhabu. Dari kata zahaba yadhabu. Nah, yadhabu ini kan fi'il mudhari' ya. Yadhabu. Tentu di sini di antara isim mu'rab ya yang bisa berubah harokat akhirnya. Yadhabu. Yadhabu ini i'rabnya marfu' bid-dhammah. Ya. Kenapa marfu' bid-dhammah? Rafa dengan dhammah karena akhir ya dari fi'il yadhabu ini tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Berbeda kalau bersambung dengan sesuatu, bersambung dengan alif ya, alif tasniyah misalnya, menjadi yad yadhabani. Kalau yadhabani ya bukan marfu' dengan dhammah lagi ya, beda dia. Wa ammal wawu, adapun tanda wawu ya, artinya isim itu atau fi'il mudhari itu dia rofa dengan wawu. Makanya kita dalam mengi'rabkannya nanti marfu'un bil wawi atau marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu ya. Saya sukanya yang terakhir ini ya, cara mengi'rabnya. Wa ammal wawu, adapun tanda rafa'nya dengan wawu, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Dia menjadi tanda rofa ya. Wawu itu menjadi tanda rofa pada dua tempat saja. Pada dua tempat saja. Tempat pertama fi jam'i al-mudzakkaris salim. Ya, kalau dia bentuknya jamak mudzakkaris salim, tentunya di sini pada isim ya. Kalau isim itu berbentuk jamak mudzakkar as-salim, maka tanda rofaknya adalah al-wawu. Apa contohnya jamak mudzakkar salim? muslimuna, Al-muslimuna. Ahsan. Kalau kita misalnya membuat kalimat ya, yang muslim ini dia dalam keadaan rofa ya. Contohnya kita buat mubtada khobar ya, karena dua-duanya rofa. Al-muslimuna salihuna, ya kan? Al-muslimuna salihuna. Muslim-muslim itu orang-orang soleh. Al-muslimuna di sini i'rabnya mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alwa alwaw al-waw, ya alwaw. Dalam mengi'rabnya ya, tanda yang kedua yaitu alwaw ya. Tanda rafa yang kedua yaitu alwaw. Cara mengi'rabnya kita sudah sebutkan tadi ya. Tempat yang pertama yaitu kalau dia dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Cara mengi'rabnya al-muslimuna salihuna. I'rab al-muslimuna mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alwa waw, alwaw. Terus setelah itu niyabatan anil dhammah. Niyabatan di sini artinya sebagai pengganti dhammah, sebagai perwakilan dari dhammah. Karena wawu ini termasuk alamat far'iyah kan ya, atau alamat an-naibah, tanda-tanda cabang, tanda-tanda pengganti dari tanda-tanda asli, dari tanda aslinya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Niyabatan anil dhammah, setelah menyebutkan niyabatan anil dhammah, sebutkan li'annahu jam'u al-mudzakkar salim. Sebutkan alasannya. Kenapa tanda rofaknya itu waw ya. Penggantinya waw karena bentuk ya. Bentuk isim itu jamak mudzakkar salim. Ini pada tempat yang pertama ya.
tempatnya rofa dengan waw. Tempat kedua, ya, wafil asma al-khamsah. Kalau isim itu bentuknya asma khamsah. Apa itu asma khamsah? Nah, di sini disebutkan wahya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Asma khamsah itu yang abu ya, bukan kanya. Kanya ini domir. Abu, aku, hamu, fu, dzu ya. Ini yang asma khamsah, bukan domir yang di akhirnya. Karena abu ini bisa kita idhofahkan ke isim. Abu Muhammad misalnya. Ini juga masih asmaul khamsah juga yang abu. Intinya di abu, aku, hamu, fu, dzu. Di sini ya, di asma al khamsah ini dia marfu dengan waw. Kalau keadaannya itu dia jenisnya itu al asma al khamsah. Jenis isimnya itu asma al khamsah. Isim yang 5. Contohnya, siapa yang bisa datangkan contoh? Ja'a abuka. Kita praktekkan abu ini dalam keadaan rofa ya. Ja'a abuka. Siapa yang bisa i'rab? Ja'a abuka. Ja'a fi'lun madin Naam, ja'a fi'il madhi mabniun al fathi mabniyun 'alal fathi. Abuka, abu, fa'ilun abu marfu'un fa'ilun marfu'un marfu'un. wa alamat rafihi al waw Naam, marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. li'annahu asmaul khamsah itu. Niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma' al-khamsah. Ya. Bisa seterusnya lagi wa huwa mudhaf. Naam. Ya, karena dia kan diidhafakan ke dhamir nih kan ya. Wa huwa mudhaf. Kafnya apa? I'rabnya kafnya. Mudhof ilaih itu. Naam, al-kaf dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil ya. Dhamirun muttasilun. Kalau dhamir kan mabni kan ya. Maka kita i'rabkan dhamirun muttasilun al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Tanda mabninya itu fathah ya. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wadah ya insyaallah. Ini abu ini bisa diidhofahkan ke kata lain ya, bukan hanya ke dhamir ya. Ke nama orang juga Abu Muhammad ya, dan seterusnya. Nah, wadah ada insyaallah. Baik. Kita lanjut ke tanda yang ketiga ya. Tanda yang ketiga. Wa ammal alifu. Wa ammal alifu, adapun tanda yang ketiga yaitu alif. Di antara tanda-tanda rofa yaitu rofa dengan alif. Marfu'un wa alamatu raf'i al alif gitu ya. Fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma' khassatan. Nah, maka tanda rofa dengan alif ini hanya pada satu tempat saja, yaitu pada bentuk musanna. Tasniyatul asma artinya pada bentuk ganda, pada bentuk musanna saja ya, khassah ya, hanya pada bentuk musanna saja. Dia marfu bi alif. Contohnya, supaya bisa datangkan contoh marfu bil alif.
Kitabani. Kitabani. Nah, misalnya siapa yang buat kalimat kitabani, Kitabani jamilani. al-kitabani jamilani. Kitabani jamilani. Dua buku itu indah, ya. Dua buku itu bagus, indah. Al-kitabani jamilani. I'rabnya al-kitabani mubtada Mubtada'un marfu'un wa wa alamat alamatu rafihi raf'ihi al-alifu al-alif. Niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. musanna. Li'annahu musanna. Ini jelas ya cara i'rabnya ya insyaallah. Kemudian tadi apa? Al-kitabani jamilani. Jamilani itu khobar ya. Kita i'rab khobar nanti ya pada waktunya insyaallah. Bisa juga sebenarnya ya. Eh, jamilani khobar lil mubtada marfu'un juga wa alamatu raf'ihi ma al alif ya. Wa alamatu raf'ihi al alif. Niyabatan an dhammah li'annahu mutsanna ya sama. Sama i'rabnya dengan mubtada karena sama-sama rafa. Nah, tanda yang keempat ya, tanda terakhir dari tanda-tanda rafa yaitu an-nun atau subutun nun ya. Dan ini pada fi'il mudhari' ya. Fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Naam. Tanda yang keempat ini yaitu an-nun. Tanda ini menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Ketentuannya apa? Pada fi'il mudhari' yang ya bersambung akhirnya ya fi'il mudhari' itu bersambung akhirnya dengan domir. Domir yang menunjukkan ganda, domir tasniyah atau domir yang menunjukkan jamak ya, domir yang menunjukkan jamak. Domir yang menunjukkan ganda seperti domir ada alif ya, alif tasniyah menjadi yadhhabani. Ini domir tasniyah ya, yadhhabani, tadhhabani ya. Atau domiru jam'in atau domir yang menunjukkan jamak seperti yadhhabuna, ada wawu jamaah di situ ya. Tadhhabuna ya. Ini domir jamak. Atau au domirul muannatsatil mukhatabah. Ya, domir muannasah al mukhatabah. Domir untuk muannasah ya, untuk perempuan ya yang diajak lawan bicara. Seperti anti tadhhabina ya. Tadhhabina. Kamu pergi ya. Kamu perempuan pergi. Anti tadhhabina. Maka fi'il-fi'il yang tadi kita sebutkan tanda rofaknya yaitu subutun nun atau an-nun. Gimana contohnya i'rabnya? Siapa yang bisa datangkan jumlah ya? Datangkan kalimat. Al-muslimuna yadhabuna itu Ustaz. Nah, al-muslimuna yadhhabuna ilal masjidi. Ya, masjid ya. Nah, kita i'rabkan yadhhabuna. Yadhhabuna fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi Sebutun ya. subutun nun. Niyabatan anid dhammah li'annahu
Al-Khamsah. Ya, minal af'al al-khamsah. Walaupun kita belum mempelajari ya af'al khamsah yaitu fi'il-fi'il yang 5. Fi'il yang 5 artinya yadhhabuna, yadhhabani, ya, tadhhabuna, tadhhabani, tadhhabina. Ini fi'il-fi'il yang 5 yang ada nun di akhir itu ya. Yang ada apa? Wawu dan nun atau alif dan nun atau ya dan nun di akhir fi'il. Atau contoh lain misalnya uh, yadhhabani ila suqi. Yadhhabani fi'il mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, ya. Niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal af'al al-khamsah. Yadhhabani mana fa'ilnya? Huma. Wow. Nah, Alif ya. Alifu tasniyah. Al-alif. Jadi fa'ilnya al-alif. Al-alif dhamirun muttasilun mabniun ala ala yadhhabani. Dia sukun kan? Ya. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in kan dia fa'il ya. Fa'il. Jadi yadhhabani tadi sudah kita i'rabkan fi'ilnya. Setelah itu kita i'rabkan fa'ilnya yaitu alifut tasniyah, al-alif ya. Ini fa'ilnya. Al-alif. Di sini kita tidak menyebutkan wal fa'ilu al-alif ya. Bagaimana yang sudah saya jelaskan. Ketika kita ingin mengi'rab, menjelaskan kedudukan isim yang mabni, kita jelaskan dulu dia bentuk apa dulu ya. Dia jenis apa? Al-alif domir. Oh, dia domir. Domirun muttasilun mabniyun. Sebutkan tanda binanya setelah itu. Mabniyun ala sukun. Ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi penyebutan kedudukan ya dalam i'rab dia di akhirnya. Ini pada kata-kata yang mabni. Nah, insyaallah jelas ya empat tanda ini. insyaallah. Tanda rafa ini yang pertama dhammah, yang kedua al-waw, yang ketiga alif, yang keempat an-nun. Tanda dhammah, waw dan alif ini pada isim ya. Adapun tanda nun ya, subutun nun, tanda rafa nun ini pada fi'il mudhari' dengan ketentuan fi'il mudhari' yang bersambung akhirnya atau bersambung dengan domir yang menunjukkan musanna, yang menunjukkan jamak atau domir muannatsah al-mukhatabah. Wadah insyaallah ya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Antara jamak muzakkar salim sama fi'il apa itu mirip-mirip. Ah ya, betul sekali. Mirip sekali ya. Antara jamak mudzakkar salim ya, seperti al-muslimuna ya, dengan yadhhabuna misalnya. Ini i'rabnya waw atau nun ya. Yang mana waw ini ya? Sering kita terkecoh. Jadi intinya kalau di isim ya, kalau di isim itu tanda i'rabnya dhammah, waw atau alif saja. Ya. Ingat dulu ketika kita misalnya mengi'rab mendapati sebuah kata, kita lihat dulu ini isim atau fi'il. Kalau fi'il
ya. Kalau fi'il berarti subutun nun, ya. Tapi kalau isim berarti ini antara alif atau waw, ya. Begitu. Kalau isim, ya, misalnya dia dalam keadaan rofa, marfu, ya, maka kita lihat ini isim marfu, ya, seperti muslimunah, ya, marfu bisubutin ini kan nggak mungkin. Kita lihat dulu isim atau fiil. Oh, isim, berarti waw ini, tandanya waw, bukan nun. Misalnya kalau ada kata taktubina, taktubina, ini isim atau fiil dulu kita tentukan. Oh, ini fiil. Kalau fiil berarti ini nun nih. Nun sebutun nun i'rabnya. I'rab apa? Tanda rofaknya, bukan iya atau bukan alif, bukan waw, ya. Tayyib. Naktafi idzan bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyak wa iyyakum jami'an.